Pancoran juga ikut dibersihkan juga. Betul. Nah, selain patung Pancoran, Jakarta juga punya ikon kota lain yang nggak kalah tenar loh, Sin. Aku tahu kalau itu Yap. pasti Monas kan? Iya, bener banget. Kamu pernah ke sana nggak? Pernah dong Zain. Kalau kamu pernah ke sana nggak? Saya tuh pernah sampai ke atasnya loh. Wih, sampai ke atas. Saya masih penasaran karena biasanya cuma lari pagi saja di sana. Jadi belum tahu puncaknya seperti apa. Kalau gitu kita ke sana lagi sambil lihat museumnya ya. Ayo. Tugu Monumen Nasional, tugu peringatan semangat rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ikon kebanggaan kota Jakarta milik bangsa Indonesia. Tak heran bila setiap harinya area wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan yang menjadi primadona adalah Puncak Tugu Monas. Kali ini saya beruntung karena ini bukan akhir pekan, jadi antreannya tidak cukup panjang. Dan setelah mendapatkan gelang berwarna ini, saya tinggal menunggu waktu giliran kapan saya untuk naik ke puncak dari Tugu Monas ini. Giliran saya naik ke atas masih 2 jam lagi. Saya masih punya banyak waktu untuk berkeliling monumen yang dibangun atas arahan Presiden Soekarno pada tahun 1961 ini. Memasuki halaman luar, relief yang menceritakan perjalanan sejarah Indonesia menyambut saya. Berawal dari kerajaan. Oh ya, agar tidak salah urutan peralihan zaman, berjalanlah searah jarum jam. Area kerajaan mengabadikan kejayaan Nusantara di masa lampau. Masa Gajah Mada dan Majapahit usai, datanglah para penjajah. Dan inilah masa kita saat ini. Tugas kita untuk mengisi kemerdekaan. Relief-relief yang tadi itu begitu indah, tapi sepertinya akan lebih indah kalau beberapa di antaranya mulai diperbaiki. Kini waktunya menjelajahi bagian dalam monumen yang dilapisi marmer Italia. Selamat datang di Museum Sejarah. Terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Monas, kehidupan masyarakat purba, Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, Tanam Paksa, hingga proklamasi diilustrasikan dalam 51 diorama di ruangan seluas 80 x 80 meter ini. Menuju ruangan selanjutnya, saya tidak mau sendirian. Halo Pak Zulkan. Hai Pak, saya ini Pak. Pak, saya tadi udah ada jalan-jalan sendirian nih Pak, keliling-keliling. Enaknya sekarang lanjut ke ruangan apa lagi ya Pak ya? Ke ruang kemerdekaan aja ya. Ke ruang kemerdekaan. Ada di mana Pak? Udah sini aja kita. Oke, mari kita serbu Pak. Ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater ini berada dalam cawan tugu. Ini ada pintu ya Pak? Iya. Itu gerbang Pintu Gema kemerdekaan. Proklamasi. Oh, gerbang proklamasi. Pintu Gema Proklamasi, Gema motif-motif Proklamasi. atau ornamen dari seluruh Nusantara. Dan tersimpan naskah proklamasi fotokopi yang dibacakan oleh Bung Karno pada saat membacakan detik-detik proklamasi di Bangsaan Timur. Nomor 5 Jakarta ya. Jadi suara yang keluar setelah pintu ini dibuka itu suara asli atau Suara asli Presiden kita pertama Bung Karno. Tak hanya pintu Gema Kemerdekaan, peta Nusantara dan simbol negara Garuda Pancasila di ruangan ini juga berkilau dilapisi emas. Saatnya pertunjukan. Lampu di ruang kemerdekaan pun dipadamkan untuk menciptakan keheningan menjelang pembacaan proklamasi. Diiringi lagu Padamu Negeri, pintu terbuka. Naskah proklamasi muncul dalam kotak kaca dengan ornamen bunga teratai dan kenanga berlapis emas yang melambangkan kesucian dan keabadian.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menjelajahi masa lampau sudah. Waktunya untuk kembali ke masa kini. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Saatnya menunggu giliran untuk naik lift. Ternyata harus antri dulu. Antrean tak terelakkan karena lift ini hanya mampu menampung 11 orang. Sudah kurang dari 5 menit tuh sudah sampai di puncak Tugu Monas ini. Menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 115 meter. Pengelola menyediakan 4 teropong di setiap sudut. Semuanya bisa dipakai dengan gratis. Dibuka setiap hari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore, wisata di puncak Tugu Monas menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Seneng sih bisa ngeliat-liat Jakarta dari ketinggian sekian meter kan. Terus bisa pakai teropong-teropong lihat yang jauh-jauh dari sini tuh gimana gitu. I see a huge city like I've never seen it before and looks nice. Yeah. And why you choose Monas? My friends took me here and wanted to show me the view. Keindahan puncak Tugu Monas ditutup dengan api kemerdekaan. Terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, tinggi mencapai 14 meter, dan diameter 6 meter. Bentuk api yang terdiri dari 77 bagian yang disatukan ini dilapisi emas seberat 50 kg. Saat malam hari, puncak Tugu Monas ini menyala seperti lidah api karena sorotan cahaya lampu di sekelilingnya. Inilah simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Windy Rahmanita, Hadi Wibowo melaporkan untuk NAT.